Indonesia memiliki destinasi wisata dan alam yang luar biasa, mulai dari gunung, pantai, bangunan bersejarah, dan masih banyak lagi. Tak heran para wisatawan dibuat terpukau dan kagum melihat panorama alam yang indah dan beraneka ragam di Indonesia. Selain kaya akan wisata alamnya yang indah dan memukau, beberapa tempat di Indonesia memiliki sisi lain yang beraura mistis dan horor. Tak sedikit bangunan-bangunan horor seperti pabrik terbengkalai, rumah tua peninggalan Belanda, dan bangunan-bangunan angker yang memiliki kisah mistis di Indonesia. Kali ini saya akan memberikan informasi beberapa bangunan angker di Indonesia yang pastinya membuat bulu kuduk berdiri. Saya Mr. Kenan, inilah cerita Kenan Misteri. Yang pertama adalah Rumah Hantu Dharma. Rumah berlantai 3 yang masih berdiri kokoh ini terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Sebab belukar yang memenuhi halaman rumah dan juga dalam rumah tak terurus itu menambah kesan mistis dan horor bangunan tersebut. Beberapa warga mengatakan sering melihat wanita berpakaian putih dengan tatapan kosong mondar-mandir di rumah tersebut pada malam hari. Di antara lainnya mengatakan pernah masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan sosok besar bersama dengan harimau. Menurut beberapa warga, ada juga pengunjung kesurupan di tempat tersebut, mayoritasnya adalah perempuan. Cerita Rumah Hantu Dharma dulunya dimiliki oleh keluarga yang mengambil pesugihan. Karena ingin berhenti memberikan tumbal, akhirnya satu keluarga itu pun pergi keluar pulau menggunakan kapal. Namun naas, kapal tersebut tenggelam dan hilang sampai sekarang. Dua pembantu yang ditinggalkan di rumah pun mati karena pembunuhan. Sejak saat itu, rumah tersebut kosong dan berhantu. Yang kedua adalah Hotel Ski Garden di Bukit Gombel. Bangunan hotel ini terletak di perbukitan Gombel, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan ini dulunya adalah hotel megah yang mempunyai pemandangan view alam sekitar yang indah. Tetapi pada akhirnya hotel tersebut bangkrut karena sepi pengunjung dan ditutup pada akhir tahun 1982. Konon, kebangkrutan hotel tersebut karena adanya wewe gombel yang sering bergentayangan di sekitar hotel tersebut. Semak belukar dan ribunya pepohonan menjadi pemandangan untuk memasuki hotel tersebut. Di depan hotel tersebut kita disambut gapura tua berbentuk candi yang menambah kesan mistis di bangunan bekas hotel yang konon sebagai kerajaan wewe gombel tersebut. Yang ketiga adalah RSK Tayu. Bangunan yang akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan karena kemistisannya ini terletak di Tayu, Kabupaten Pade, Jawa Tengah. Bekas rumah sakit yang terbengkalai ini konon menyimpan kisah horor yang membuat bulu kuduk berdiri. RSK Tayu adalah rumah sakit yang dibangun di zaman kolonial Belanda dan ditutup permanen pada tahun 2015 lalu. Bentuk bangunan tua bergaya Belanda dan lorong rumah sakit beserta semak belukar yang tumbuh di mana-mana menambah suasana mistis dan horor tempat ini. Ditambah bekas mobil jenazah dan keranda yang masih tersisa menjadikan suasana mencekam menyelimuti tempat ini. Beberapa waktu yang lalu sempat viral seorang laki-laki 3 hari tinggal di RSK Tayu untuk menunggu temannya yang sedang dirawat. Dia mengatakan bahwa ditelepon temannya untuk menunggunya yang sedang dirawat. Tanpa dia sadari, ternyata rumah sakit tersebut sudah tutup dari tahun 2015. Kejadian orang yang menginap di RSK Tayu itu lantas menjadi ramai
dan membuat orang penasaran mengenai latar belakang rumah sakit angker di Pati itu. Yang keempat adalah Pesanggrahan Sarjana Wiyata Taman Siswa Kaliurang. Bangunan yang terlihat sudah lama terbengkalai ini terletak di sekitar objek wisata Gunung Merapi. Aura magisnya disebut luar biasa. Usut punya usut, Pesanggrahan Sarjana Wiyata Taman Siswa Kaliurang ini dulunya digunakan sebagai asrama mahasiswa UGM. Akan tetapi sejak erupsi Gunung Merapi pada 1994 sampai saat ini, bangunan tua itu terbengkalai tanpa penghuni. Sama seperti rumah lainnya yang lama ditinggalkan dalam keadaan kosong. Pesanggrahan Sarjana Wiyata Taman Siswa jadi tampak horor. Beragam kisah mistis pun menjamur, antara lain soal penampakan noni Belanda di balkon lantai 2. Tak hanya itu, disebut penampakan hantu diiringi pula dengan suara tangisan misterius. Berbagai program horor pun sempat berkunjung ke bangunan yang dikenal dengan sebutan Villa Lereng Merapi atau Villa Kaliurang ini. Yang kelima dan terakhir adalah Hotel PU Bedegul Bali. Selain Taman Festival Sanur, di Bali kamu bisa menemukan tempat wisata lainnya yang juga ditinggalkan, yaitu Hotel PI Bedegul. Terletak di kawasan Bedegul, Bali, hotel ini kabarnya dibangun oleh salah satu keluarga cendana. Ada yang bilang bahwa bangunan ini dimiliki oleh pengusaha asal Cina. Sayangnya hingga kini siapa pemilik resmi hotel seram ini tak ada yang tahu pasti. Konon, hotel ini sekarang jadi angker, bahkan hingga mendapat julukan The Ghost Palace atau Istana Hantu. Keangkerannya pun sampai diberitakan media asing. Banyak cerita yang menyelimuti tempat ini, mulai dari sosok pegawai yang meninggal di sana lantaran kondisi kerja yang tak layak. Arwahnya yang tak tenang kemudian gentayangan dan menjadi penunggu di hotel itu hingga sekarang. Selain itu, ada pula cerita tentang sosok gadis cantik berwajah oriental dengan rambut sepundar yang menggoda pemuda yang lewat hotel ini pada tengah malam. Itulah beberapa bangunan berhantu yang ada di Indonesia yang dapat cerita Kenan sampaikan. Penjelasan tersebut berasal dari mitos daerah setempat maupun cerita dari mulut ke mulut yang menjadi suatu urban legend. Beberapa mungkin mempunyai versi tersendiri mengenai mitos yang beredar. Yang jelas, dunia lain ataupun makhluk halus memang ada. Tapi kita sebagai umat muslim hanya diperintahkan untuk takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Saya Mr. Kenan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan inilah cerita Kenan Misteri.